Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Akhirnya tim Prabowo Gibran mengungkap fakta yang terselubung di balik teror paket kepala babi di Gedung Tempo dan juga teror bangkai tikus tanpa kepala. Nah, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Jadi ceritanya ada sebuah kantor media dikirimin paket yang isinya kepala cupatkai. Terus kemarin dapat kiriman paket lagi yang isinya tikus. Yang jadi pertanyaan besarnya, ini beneran sebuah teror atau cuma drama? Kalau ternyata kantor media ini beneran diteror, gue yakin semua orang juga nggak setuju sama aksi teror kayak gini. Dan kita semua harus dukung pihak berwajib buat usut tuntas kasus ini. Biar kepolisian selidiki mulai dari rekaman CCTV di kantor media tersebut, SOP penerimaan barang atau paket di sana gimana, sampai benar-benar ditemukan petunjuk siapa yang ngirim teror ini. Tapi kalau ternyata ini semua cuma drama, apalagi kalau tujuannya cuma buat dapat simpati publik doang, ya berarti emang caper aja. Kalau gue secara objektif ya, kebebasan pers di Indonesia itu masih kuat banget. Karena kantor media yang tadi kita omongin kan isinya selalu bertentangan sama pemerintah. Dan kalau di Indonesia itu nggak ada kebebasan pers, nggak ada kebebasan berpendapat, dari dulu kantor media ini juga udah ditutup paksa bos. Website-nya diblokir, sosial medianya disuspend, gampang banget pemerintah buat ngelakuin hal kayak gitu. Tapi kan kenyataannya enggak. Medianya masih ada, wartawannya abis ngirimin kepala cepat kayak juga masih hahaha posting di sosmed, podcast media yang suka ngebual info A1-nya juga masih tayang, nggak bercanda. Dari sini aja kita tahu kalau kebebasan pers di Indonesia ini masih kuat banget. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, kalau emang ini cuma sebuah drama, bisa jadi mereka sendiri caper buat dapat simpati publik, atau emang ada pihak lain yang sengaja mau adu domba. Makanya ini bisa jadi kesempatan emas buat pihak berwajib mencari siapakah musuh dalam selimut yang sesungguhnya. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian, apakah ini emang sebuah teror atau cuma drama yang dibuat-buat oleh pihak tertentu? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Hah? Ada baby di Gedung Tempo? Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam kepada para bebasan pers, udah dimasak aja. Saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging bakar. itu kan semacam jokes tadi. Iya, sama karena yang ingat. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging bakar aja. Jangan ditanya ke kami dong kalau soal itu. Siapa tahu itu bagian dari upaya untuk memecah belah kita. Ya kan kita nggak tahu sumbernya, karena itu silakan aparat untuk menyelidiki itu. Ya. Wow, katanya ada yang kirim B2 ya atau IBAP ke Gedung Tempo. Siapa yang kirim? Ayo, kita masyarakat bersatu dengan aparat untuk mencari pelakunya. Tapi sedihnya kenapa B2 itu tidak dikirim ke rumahku saja? Akan kubikin jadi bebong rica atau saksang atau panggang. Tapi yang ku tahu ya, banyak loh informasi dan informan Tempo ya yang mengetahui A1 mengenai keadaan Republik ini ya. Media-media besar lainnya belum pada tahu, bahkan masyarakat pun belum tahu, tapi Tempo sudah tahu duluan ya. Tentang apa aja dah, tentang politik, tentang apapun itu pokoknya Tempo pasti tahu duluan. Tapi kenapa masalah baby yang tiba-tiba muncul di Gedung Tempo di dalam kota itu kok Tempo nggak tahu? Tapi saranku kepada masyarakat, kita jangan terpancing ya, karena banyak sekali sekarang opini-opini yang beredar bahwa itu ada urusannya sama pemerintah, sama aparat dan segala macam. Aku yakin ya sekali tidak ada urusannya. Apa urgensinya ya aparat atau pemerintah ngirim-ngirim begitu? Kan nggak ada ya. Jadi kita serahkan saja ke kepolisian. Katanya aku dengar orang Tempo sekarang sudah melaporkan ke polisi. Biarkan polisi bekerja, kita lihat nanti hasilnya. Apakah memang ada yang ngirim atau ya tikus dan baby itu jalan sendiri? Sekalipun pemilu mau diulang 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali pun, gue akan tetap memilih 02. Apa? Takut kembali ke era Orde Baru lagi? Nggak punya kebebasan bersuara, sampai-sampai harus beli rompi anti peluru? Heh, kalian aja itu pelaku perampasan kebebasan bersuara orang lain. Orang lain yang berbeda pendapat dan berbeda pilihan dengan kalian, kalian anggap salah dan kalian paksa harus sependapat dengan kalian.
Dari zaman Pilpres, perkara beda pilihan saja, kalian merendahkan, mengkerdilkan, menghakimi, melaknat, dan mengharamkan orang-orang yang berbeda pilihan dengan kalian. Beda pilihan, buzzer. Beda pendapat, buzzer. Cair. Nggak usah ngomongin kemunduran demokrasi kalau kalian sendiri tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan pendapat dan pilihan orang lain. Kebayang kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang semacam kalian yang maha benar itu. Apa jadinya orang-orang yang ingin bersuara berbeda pendapat dengan kalian? Bisa-bisa negara ini lebih kejam dari era Orde Baru. Ya, udah nggak mempan itu yang namanya rompi anti peluru. Karena mungkin orang-orang yang berbeda pilihan, beda pendapat, dan ingin bersuara, itu bisa-bisa langsung dikasih tiket ke neraka. Jurnalis Tempo Francisca Rosana atau Cica mendapat kiriman paket kepala babi. Francisca Rosana atau Cica ini juga aktif di podcast Bocor Halus ya, yang getol sekali untuk menarasikan hal-hal yang negatif tentang Presiden Joko Widodo dan keluarganya sejak masih menjabat sebagai presiden sampai hari ini. Bahkan si Cica ini pernah membeberkan di Bocor Halus punya informasi A1 bahwa yang berambisi untuk menjadikan Gibran sebagai wakil presiden adalah Bu Iriana. Senada dengan itu, Tempo juga di cover-covernya selalu menampilkan hal-hal yang negatif dan buruk dari Presiden Jokowi dan keluarganya. Narasi politik dinasti, nepotisme juga terus getol disuarakan oleh podcast Bocor Halus yang salah satu jurnalisnya adalah si Francisca Rosana ini. Dan sekarang dia mendapatkan kiriman kepala babi. Lalu kemudian sebagian masyarakat bersimpati dan bahkan keluar tagar I stand with Tempo atau I stand for Tempo. Ya, teror kepala babi. Artinya publik menaruh rasa simpati kepada Tempo. Kemudian kalangan jurnalis dan pers mengatakan bahwa kalau Presiden Prabowo tidak serius mengusut ini, maka itu artinya dunia pers kita di bawah intimidasi atau ancaman. Ada penekanan terhadap pers. Padahal kalau kita perhatikan dari zaman eranya Pak Jokowi sampai hari ini, dunia pers itu bebas sebebas-bebasnya. Majalah Tempo misalnya, setiap terbit itu boleh menggambar presiden sejelek apapun, menarasikan presiden dan keluarganya seburuk apapun. Dan ini bukan lagi intimidasi, ini adalah karakter assassination atau pembunuhan karakter. Karena menggiring narasi yang disebarkan kepada masyarakat luas untuk membenci karakter Presiden Jokowi dan keluarganya. Jadi apa yang pernah dilakukan oleh Tempo dan para jurnalisnya kepada Presiden Jokowi itu bukan cuma intimidasi, tapi sudah karakter assassination, sudah pembunuhan, itu sudah eksekusi, bukan ancaman lagi. Dan sekarang begitu dapat kiriman kepala babi, teriak-teriak pers diintimidasi, pers diancam. Labung sampai hari ini Tempo itu masih dengan sebebas-bebasnya kok menarasikan apapun, walaupun sebenarnya kalau kita mau cermati semua dasarnya masih asumsi, opini, ya, hasil wawancara dengan narasumber yang tidak punya kompetensi dan tidak punya kepentingan yang jelas, tapi dijadikan sebagai rujukan. Dan meskipun begitu, Pak Jokowi dan keluarganya juga setel kendur, slow menanggapi itu. Dan sekarang ketika ada orang yang mengirim kepala babi, maka kemudian mereka berteriak-teriak bahwa pers di bawah tekanan. Enggak begitu juga. Kalau ada orang yang kemudian bersimpati atau merasa geram terhadap apa yang dilakukan Tempo dan para jurnalisnya, itu juga bagian dari kebebasan berekspresi. Ya, mengirim kepala babi, kepala kakap, ya. Yang terakhir itu bangkai tikus tanpa kepala, itu ekspresi kekesalan sebagian orang karena apa yang dituliskan atau apa yang dinarasikan oleh Tempo dan para jurnalisnya.
Kalian boleh bebas, kenapa rakyat tidak boleh? Ya, jurnalis boleh ngomong apa aja, kenapa rakyat tidak boleh? Selama ini kalian selalu di depan menyatakan diri sebagai pembela kebenaran, pembela rakyat. Lah kalau ada sebagian rakyat mengekspresikan diri dengan menunjukkan kesalahannya, dengan mengirim kepala babi, kenapa nggak boleh? Hargai juga dong. Itu kan bentuk ekspresi. Sedangkan yang dilakukan oleh para jurnalis Tempo dan Tempo sendiri sudah melakukan pembunuhan karakter terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Kurang keji apa tuduhan yang kalian lemparkan kepada Presiden Jokowi dan keluarganya? Jadi janganlah kemudian ketika mendapatkan satu respon kemudian overacting gitu, mendramatisir, playing victim. Selama ini kalian membunuh karakter orang, menginjak-injak nama baik orang, kalem-kalem aja. Sekarang baru ada orang mengirim sebagai ekspresi kesalahan mereka, kalian sudah teriak-teriak. Pers di bawah tekanan. Ini menunjukkan kekerdilan, ya konsekuen lah. Ada tindakan pasti ada reaksi. Apa yang terjadi dengan pengiriman kepala babi dan bangkai tikusnya adalah bagian dari respon dan reaksi atas apa yang telah dilakukan oleh Tempo dan para jurnalisnya. Ya sesederhana introspeksi aja. Kalau nggak mau dikirimi kepala babi atau bangkai tikus, ya buatlah berita yang proporsional, ya, yang benar, yang seimbang dan objektif gitu. Jadi jangan mendasarkan berita dari opini dan asumsi orang kemudian dimuat seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran dan masyarakat dipaksa untuk percaya. Ya gitu aja, semoga kita sama-sama bisa objektif, ya. Jangan kemudian menjadi tidak adil atau jadi merasa benar. Apakah kita sudah benar? Belum tentu. Pers dan masyarakat masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Jalankan saja hak dan kewajiban itu. Jangan melukai satu sama lain. Saya berharap pers kita juga mengajar diri dan bisa menyampaikan berita dengan imbang dan berdasarkan fakta serta kebenaran, serta bisa menjaga kesatuan bangsa. Semoga bermanfaat. Rahayu. Kita belum bisa menjudge apakah kiriman paket kepala babi ke gedung Tempo itu merupakan sebuah gerakan teror atau hanya sebuah drama yang kemudian dibangun oleh oknum yang sengaja ingin menyudutkan pemerintah. Karena mereka mengenal bahwa Tempo ini adalah lembaga jurnalis yang paling kritis, yang paling getol menyerang pemerintahan, meskipun pada dasarnya apa yang diberitakan oleh media Tempo ini itu sering berbanding terbalik dengan kenyataan ataupun realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Ada beberapa contoh yang kemudian sering dilakukan oleh Tempo melalui bocor alus Tempo yang saya nyatakan bahwa suaranya itu hoax. Pertama, adanya isu bahwa ada ibu-ibu yang kemudian meninggal dunia karena mengantri tabung gas melon, dan ternyata setelah ditelusuri bukan penyebab dia mengantri lalu meninggal. Itu kan sudah berbeda dengan realitas yang terjadi. Dan media Tempo lah yang pertama kali merilis berita tersebut, dan juga terkait tentang penetapan OCCRP bahwa Pak Jokowi adalah presiden terkorup di 2024, meskipun OCCRP sudah melakukan klarifikasi bahwa tidak ada data terkait korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, akan tetapi media Tempo ini tetap saja menggoreng dan merilis secara terus-menerus berita tersebut seolah-olah memang ingin menyudutkan Pak Jokowi dan keluarganya. Dan masih banyak lagi hal yang kemudian sering dirilis oleh media Tempo yang tidak sesuai dengan kenyataan ataupun realitas yang terjadi. Jadi kalaupun misalnya ini adalah sebuah aksi teror yang kemudian terjadi di gedung Tempo, seharusnya Tempo bisa lebih merefleksi diri, mengevaluasi diri bahwa pemberitaan yang selama ini dikabarkan ke khalayak masyarakat itu memang sangat membuat masyarakat tidak simpati, sehingga mungkin ada saja ekspresi yang kemudian diungkapkan oleh masyarakat melalui dengan teror kepala babi atau teror bangkai tikus tanpa kepala.
Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.